31 tahun lamanya motivator beken Mario Teguh rupanya menyimpan rahasia yang belum lama ini mulai diungkap oleh Aryo Kiswinar di media sosial yang mengaku sebagai anak kandung Mario Teguh namun mengklaim dirinya ditelantarkan. Menanggapi tudingan Aryo Kiswinar kepada tim Hotshot, Mario Teguh pun memberikan klarifikasi secara detail. Menurut Mario Teguh, persoalan ini sudah mengganjal di kalbunya sejak ia menikah dengan Aryani Sudarto, mantan istrinya, tahun 1984 silam. Ini terjadi serangan citra kepada saya bahwa karir saya adalah pencitraan karena saya meninggalkan seorang anak yang teraniaya. Tapi ini bukan anak-anak loh ya, 31 tahun. Klarifikasinya, betul saya menikah dengan Ibu Ade, Ibu Aryani Sudarto, tahun 84 sampai tahun 93, 9 tahun. Kami bercerai karena pertengkaran yang berlarut-larut tentang kecemburuan saya terhadap laki-laki lain. Keabsahan anak ini sebagai anak saya sudah minta tes DNA. Saya minta tes DNA ke ibunya, kan harus minta izin karena dia di bawah umur. Saya minta izin, ditolak, marah. Udah cukup kamu tahu dia bukan anakmu. Dan ini didengarkan oleh anak kecil ini loh ya. Dalam klarifikasinya kepada tim Hotshot, Mario Teguh mengaku sudah membicarakan persoalan ini dengan Aryo Kiswinar saat ia berusia 17 tahun. Dan menurut Mario Teguh, kala itu Kiswinar lah yang menyebutkan siapa nama ayah kandungnya sendiri berdasarkan keterangan ibunya Aryani Sudarto seperti yang sudah tertera dalam akte kelahirannya. Waktu umur 17, Aryo, saya sebutnya Aryo Kiswinar, dia menolak menggunakan Aryo, bayangin. 22 tahun kami menikah. Dia sampai umur 31 tidak mau pakai nama Aryo. Dia gunakan Aryo Kiswinar Teguh waktu dia memberitakan tentang saya. Selama ini dia menggunakan nama Kiswinar. So 17 tahun saya ajak makan siang, saya bilang ke ibunya saya mau beritahu dia bahwa dia bukan anak saya seperti informasimu. Dia marah sekali, dia bilang biar saya. Saya bilang dia berhak tahu karena sudah dewasa. Akhirnya diizinkan pergi tapi dibatasi jam berapa. Ketemu di Kelapa Gading, setelah makan aja jalan-jalan sebentar, saya dudukkan di situ. Saya deg-degan sekali karena harus dengan nyata harus mengakui apakah dia anak saya atau betul. Saya tanya, saya karena tidak mau boleh memberitahu maka saya tanya, Mas Aryo, waktu itu Mas Kiswinar, kamu tahu papamu yang asli itu bukan papamu asli, tahu bukan papa, bukan. Lalu saya tidak tanya siapa, dia sebut nama. Itu tamparan yang keras sekali ya pada gengsi seorang laki-laki. Saya tanya, siapa yang beritahu nama papamu? Dia bilang, mama. Untuk mengakhiri tuduhan miring terhadap dirinya dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik serta terang benderang, Mario Teguh mengundang Aryo Kiswinar untuk menjalani tes DNA. Bagi Mario Teguh, langkah tes DNA merupakan cara jitu agar dirinya tidak lagi dijebak dalam permainan Kiswinar. Lantas, benarkah ada motif materi di balik pengakuan Kiswinar? Sayangnya Kiswinar belum bisa dimintai klarifikasinya terkait hal ini. Saya undang Anda untuk melakukan tes DNA yang selama ini ditolak oleh ibumu, supaya kita bisa taruh masalah ini selesai, lalu tidak ada aib lagi yang harus kita bongkar atau kita gunakan untuk apapun. Tujuanmu apa melakukan ini? Yuk kita tes DNA, kita selesaikan dengan baik-baik. Yang saya curigai, dia memang punya sertifikat, punya akta kelahiran, tapi dia tahu itu tidak ada gunanya untuk menuntut apapun dari saya. Kalau harta dia tidak mungkin dapatkan, mungkin caranya adalah dengan merusak citra, mengintimidasi saya dan menunggu setelah keadaan sekarang. Mario Teguh yang sudah 22 tahun menikah dengan Lina, istrinya kini yang telah memberinya 2 orang anak, berharap agar melalui klarifikasi ini, serangan dari Aryo Kiswinar yang dinilainya sangat mengganggu dan merusak citra dirinya bisa segera berakhir dan bisa hidup tenang. Harapan Ibu Lina dan saya adalah masalah ini segera selesai. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperluas, diperdalam, diperpanjang tentang hal ini. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik segera agar kita semua bisa hidup
dalam kedamaian, dalam urusan kita masing-masing. Jadi sekali lagi saya harus confirm tidak ada penelantaran anak. Anak ini sudah dewasa dan bisa menemukan saya kapanpun. Tidak ada pengingkaran mengenai akte kelahiran, ada betul akte kelahiran. Yang saya mintakan tes DNA-nya supaya semua bisa damai. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa move on kepada hal-hal yang lebih baik. Khusyuknya para jamaah haji yang tengah beribadah di Tanah Suci Mekah turut mengulik penemuan heboh jejak kaki raksasa yang diduga milik Nabi Adam alaihi salam. Tak main-main, jejak kaki yang ditemukan di Sri Lanka, India, dan Afrika ini memiliki panjang lebih dari 1 meter. Benarkah jejak kaki ini milik Nabi Adam alaihi salam yang notabene adalah manusia pertama di dunia? Dan seperti apa para ulama hingga selebriti menanggapi penemuan ini? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.